Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Saskia Nurul Dwi Andini. Saya dari kelas 11 PM1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kemasan berbahan plastik. Yang pertama-tama, apa itu kemasan? Kemasan adalah suatu material pembungkus produk yang memiliki fungsi untuk menampung, melindungi, mengidentifikasi, dan mempromosikan produk. Fungsi kemasan tidak hanya berguna untuk melindungi produk, tapi juga berfungsi sebagai alat pemasar dan juga membangun identitas brand serta meningkatkan penjualan. Ada beberapa pengertian kemasan menurut para ahli. Salah satunya Philip Kotler dan Gary Armstrong berpendapat bahwa pengertian kemasan produk adalah salah satu kegiatan yang mencakup desain dan produk, sehingga kemasan yang ada pada produk tersebut bisa berfungsi dengan baik dan produk yang ada di dalamnya bisa terlindungi. Apa itu pengemasan? Pengemasan memiliki arti suatu sistem yang telah terkoordinasi dalam hal menyiapkan barang untuk disalurkan, pergudangan, logistik, penggunaan akhir, dan penjualan. Artinya, pengemasan adalah suatu bentuk kegiatan untuk memberi wadah atau pembungkus suatu produk. Berikutnya yaitu fungsi kemasan. Di sini fungsi kemasan terdiri menjadi dua, yaitu fungsi protektif dan fungsi promosi. Fungsi kemasan secara protektif adalah sebagai perlindungan atau pengamanan barang terhadap berbagai hal yang dapat merusaknya seperti cuaca, proses pengiriman, dan lain-lain. Kemasan juga bisa melindungi, mencegah, atau meminimalisir risiko kerusakan dan risiko cacat yang dapat merugikan baik pembeli maupun penjual. Yang kedua yaitu fungsi promosi yang tak kalah pentingnya adalah sebagai alat persuasi untuk memotivasi masyarakat agar mau membeli produk. Untuk dapat melakukannya, informasi tentang produk saja tidak cukup. Kamu perlu menonjolkan keunggulan, manfaat, dan value yang dapat kamu tawarkan pada konsumen. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari kemasan. Yang pertama ada physical protection, yaitu melindungi objek dari suhu getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Yang kedua ada barrier protection, yaitu melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Yang ketiga ada containment or agglomeration, yaitu benda-benda kecil yang biasanya dikelompokkan bersama dalam suatu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Yang keempat, ada informasi transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau membuang paket produk yang sering pada kemasan atau label. Yang kelima yaitu reducing theft. Kemasan tersebut hanya dapat sekali saja digunakan dan tidak bisa ditutup lagi, tujuannya untuk mencegah produk dari bahan curian. Yang kelima ada convenience, merupakan fitur pengemasan yang meningkatkan kenyamanan, distribusi, penanganan penjual, tampilan, pembuka, penutup, penggunaan, dan lain-lain. Yang terakhir ada marketing, yaitu penggunaan kemasan membantu proses pemasaran barang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kemasan berbahan plastik. Sebelumnya, jenis kemasan terbagi menjadi 3, yaitu kertas, kayu, dan plastik. Kemasan berbahan plastik adalah segala macam bentuk dari unsur plastik yang digunakan untuk membungkus suatu produk, entah itu makanan, minuman, ataupun lainnya. Kemasan plastik banyak digunakan oleh para pelaku usaha dalam pengemasan atau pembungkusan produk. Mereka karena sangat fleksibel, praktis, dan terjangkau dengan berbagai macam bentuk yang bisa dibuat sesuai kebutuhan. Selanjutnya, ada jenis-jenis kemasan dan contohnya. Yang pertama, ada PP atau polypropylene. Merupakan bahan kemasan yang terbuat dari biji plastik bernama polypropylene dan paling banyak digunakan secara umum untuk membungkus makanan ringan, kerupuk, roti, dan lainnya. Jenis ini cukup mudah ditemukan di toko-toko kelontong, pasar, dan sejenisnya dengan harga relatif terjangkau. Produk polypropylene ini memiliki
ciri yang tidak mudah rapuh dan sedikit kaku dibandingkan jenis bahan lainnya. Jenis kemasan plastik PP umumnya juga bisa digunakan untuk produk kemasan makanan yang diperuntukkan dalam microwave, maupun dibersihkan menggunakan mesin pencuci piring. Plastik ini biasa diaplikasikan pula pada kemasan krim keju, botol obat resep, yogurt, sirup maple, dan lain sebagainya. Yang kedua ada polyvinyl klorida, merupakan kemasan plastik yang memiliki susunan yang keras, kestabilan dimensi yang baik, permeable dan oksigen, tahan dalam kondisi biologis dan kimia, serta berguna juga sebagai penahan lemak dan minyak. PPVH ini umumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu kaku dan fleksibel, dengan berbagai kegunaannya, serta memiliki kode segitiga berangka 3 di mana artinya ialah tidak dianjurkan bahkan dilarang untuk digunakan kembali atau berulang kali. Yang ketiga, ada plain film. Adalah jenis kemasan plastik dengan tampilan yang menarik, cukup kuat, dan bening mengkilap yang sering digunakan sebagai produk bahan packing seperti OPP table atau lakban, sebagai segel dan juga untuk pengemasan pakaian laundry hingga makanan yaitu snack. Yang keempat ada high density polyethylene, yaitu jenis yang tergolong keras, kuat, dan tidak tembus akan cahaya ringan, sekaligus mampu didaur ulang dan diklaim juga sebagai jenis yang paling aman, berlabel kode segitiga dengan angka 2. Yang kelima ada low density polyethylene, merupakan jenis plastik yang tidak berbahaya atau beracun dan relatif aman digunakan untuk makanan serta mempunyai kode segitiga dengan angka 4. LDPP ini sendiri mempunyai ketahanan yang cukup tinggi akan kelembapan, terkoyak atau sobek, dan bahan kimia serta sangat lembut, fleksibel, mengkilap, dan juga transparan. Yang keenam ada PET atau polyethylene terephthalate. Adalah termoplastik bening berkualitas tinggi dengan kelebihan akan daya perlindungan dan penyerapan air yang rendah serta kestabilan dimensi yang baik yang tahan di berbagai suhu. Berikutnya ada kelemahan dan kelebihan dari kemasan plastik. Kelebihan kemasan plastik yang pertama ada ringan dan fleksibel. Yang kedua, tahan dan dengan perubahan cuaca. Yang ketiga, kemudahan dalam proses desain. Yang keempat, meningkatkan daya jual produk. Yang kelima, mempermudah penyimpanan dan lebih higienis. Selanjutnya ada kelemahan dari kemasan plastik. Yang pertama, ada bahan yang sulit terurai. Yang kedua, menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mengganggu kesehatan dalam tubuh. Yang keempat, penggunaan kemasan plastik yang mulai dibatasi. Berikut tips memilih kemasan plastik yang tepat. Yang pertama adalah tentukan kemasan plastik yang sesuai dengan produk Anda. Kedua, pilihlah fungsi fitur yang tepat. Ketiga, perhatikan kualitas kemasan plastik. Keempat, pilihlah jasa produsen yang kredibel atau terpercaya. Yang kelima, bandingkanlah harga dan manfaatkan promosi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.